Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar diberi kemudahan dan kelancaran. Kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 2. Nah, tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat 1. Menyanyikan lagu sesuai interval nada. 2. Menjelaskan interval nada dari sebuah lagu. 3. Menuliskan interval nada dari sebuah lagu. 4. Menjelaskan ciri-ciri masa puber anak laki-laki dan anak perempuan. 5. Menyebutkan kata kunci dan perkiraan informasi bacaan. Anak-anakku, tahukah kalian, Siti dan keluarga sebagai warga masyarakat yang baik selalu membuang sampah pada tempatnya. Siti dan keluarga sangat peduli dengan lingkungan rumahnya. Di depan rumah Siti dipasang tempat sampah untuk sampah basah maupun sampah kering. Orang yang lewat di depan rumah Siti pun boleh membuang sampah di tempat sampah itu. Banyak perilaku yang dapat kita perbuat untuk peduli lingkungan. Lingkungan yang bersih, asri, dan sehat merupakan jembatan bagi masyarakatnya untuk menuju hidup sejahtera. Nah, anak-anakku, sekarang bacalah bacaan berikut ya. Kampung Rawajati. Di Kampung Hijau Rawajati, selain peduli untuk membuat lingkungan hijau oleh tanaman, terlihat juga kesadaran warga yang cukup tinggi untuk andil terhadap pengelolaan sampah dengan bijak. Sebuah sentra pengumpulan sampah disediakan di area kampung untuk menampung aneka sampah rumah tangga. Para ibu turut andil dengan memisahkan sampah dapur seperti kulit bawang, batang sayuran, kulit buah, dan kulit telur, kemudian dikumpulkan di sentra bersama dengan sampah kebun. Campuran sampah dapur dan sampah kebun dari warga kemudian diolah menjadi kompos. Setiap warga diperbolehkan mengambil kompos untuk penyubur tanaman. Apa yang dilakukan warga Kampung Rawajati terhadap sampah konsumsi? Sampah konsumsi ada yang berupa sampah organik, yaitu sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang terdapat di alam seperti tumbuhan dan hewan, serta berbagai hasil olahannya sehingga dapat terurai secara alami. Sampah organik termasuk sampah yang ramah lingkungan. Di Kampung Rawajati tidak akan ditemukan gunungan sampah sisa makanan yang menimbulkan aroma tidak sedap. Mengapa demikian? Beberapa warga memiliki lubang biopori atau lubang resapan di halaman rumah. Sampah sisa makanan tiap hari dituang ke dalam lubang biopori dan dibiarkan membusuk di sana. Ketika kelak membusuk, sampah-sampah tersebut akan menjadi penyubur tanah di sekitarnya. Ada juga sampah konsumsi berupa sampah anorganik, yaitu sampah yang tidak akan dapat terurai oleh bakteri secara alami. Beberapa contoh sampah anorganik adalah sampah-sampah plastik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti botol kemasan plastik, botol kaca, besi, serta barang tak terpakai lainnya. Warga Rawajati memiliki bank sampah sebagai tempat menyetorkan sampah-sampah jenis ini. Setiap minggu sampah yang terkumpul di sentra diambil oleh beberapa pengepul untuk dibawa ke tempat pengolahan akhir. Pengelola bank sampah mengeluarkan daftar harga beli untuk tiap kilogram sampah yang disetorkan warga. Semakin banyak warga menyetorkan sampah, tentu semakin bertambah pula saldo tabungan sampahnya. Selain mengurangi tumpukan sampah, warga pun senang karena memperoleh manfaat dan keuntungan berupa uang dari sampah yang dihasilkannya. Bahkan
Beberapa anak memiliki tabungan sampahnya sendiri. Mereka berlomba mengumpulkan botol dan kemasan plastik untuk menambah saldo tabungan. Sebagian dari sampah anorganik juga dikumpulkan warga untuk diolah menjadi aneka kerajinan yang bernilai jual. Vas bunga, alas gelas, dompet, serta tas dirangkai cantik dari aneka botol plastik dan kemasan bekas. Kegiatan ini dilakukan oleh beberapa ibu di waktu luang mereka. Mengisi waktu, mengurangi tumpukan sampah, dan menambah uang belanja tentunya menjadi hal positif yang bermanfaat bagi warga dan lingkungan. Baik anak-anakku, setelah kalian membaca tadi, tentunya kalian tahu apa judul bacaan tadi? Iya, betul. Jadi judul bacaan tadi adalah Kampung Rajawati. Nah, sekarang kalau kalian menyebut kata kunci dari bacaan tadi adalah kampung, itu tidak sesuai dengan isi bacaan. Karena isi bacaan lebih banyak menggambarkan pengelolaan sampah di kampung tersebut, bukan menggambarkan kampung secara umum. Dari bacaan tadi bisa kita tiru dalam pengelolaan sampah di Kampung Rajawati. Karena dari sampah itu dikelola untuk didaur ulang agar bisa bermanfaat kembali dan tidak hanya dibuang atau dibakar. Baik anak-anakku, tahukah kalian lagu tentang cinta lingkungan? Untuk lebih jelasnya, yuk kita bernyanyi bersama-sama tentang lagu Cinta Lingkungan. Yang judul lagunya Aku Cinta Lingkungan, ciptaan Uli Hari Rusadi. Yuk disimak bersama-sama. Cinta lingkunganku, ku jaga dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku, membersihkan halamanku. Bersihkan lingkunganku, bersihkan dari sampah. Kata ayah dan ibuku, anak yang pandai cinta lingkungan. Aku cinta taman bunga, ku rawat dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku, menyirami taman bunga. Aku cinta lingkunganku, ku jaga dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku, membersihkan halamanku. Bersihkan lingkunganku, bersihkan dari sampah. Kata ayah dan ibuku, anak yang pandai cinta lingkungan. Aku cinta taman bunga, ku rawat dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku, menyirami taman bunga. Nah, bagaimana? Sudah bisa kan menyanyinya? Nah, kalian tadi menyanyikan lagu sesuai dengan interval lagu atau tidak? Semoga sudah sesuai ya. Nah, berbicara tentang interval lagu, apa kalian tahu yang dimaksud dengan interval lagu? Interval lagu atau interval nada adalah jarak antara nada yang satu dengan yang lain pada suatu lagu. Nah, sekarang ayo mengamati. Perhatikan kedua gambar berikut dan jawablah pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan nomor 1, apakah kamu melihat adanya perbedaan pada kedua gambar tersebut? Tunjukkan perbedaan pada gambar di atas. Jawabannya adalah ada. Perbedaan tinggi badan, ukuran tubuh, ukuran pakaian, warna pakaian, dan alas kaki. Selanjutnya pertanyaan nomor 2. Tahukah kamu yang dimaksud dengan masa puber? Baik anak laki-laki maupun anak perempuan akan mengalami masa puber. Apa ciri-ciri anak laki-laki dan perempuan pada masa puber? Masa puber adalah masa berkembangnya manusia dari anak-anak menjadi remaja.
Ciri-ciri anak pada masa puber yaitu pada laki-laki, tumbuh rambut pada ketiak dan kemaluan, tumbuh jakun pada leher, suara membesar, dan mengalami mimpi basah. Selanjutnya masa puber pada perempuan yaitu payudara membesar, tumbuh rambut pada kemaluan dan ketiak, pinggul membesar, dan mengalami menstruasi. Baik anak-anakku, tahukah kalian pertumbuhan dan perkembangan itu apa? Disimak ya, pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran dan jumlah sel di dalam tubuh. Misalnya berat tubuh kita saat usia balita berbeda dengan saat masa remaja. Sedangkan perkembangan adalah proses pendewasaan atau pematangan organ-organ tubuh manusia. Misalnya bertambah atau berubah fungsi organ tubuh manusia. Anak-anakku, tahukah kalian tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia dimulai dari bayi. Bayi adalah manusia baru lahir dan sangat bergantung pada orang tuanya. Bayi belum dapat berjalan dan biasanya masih mengonsumsi ASI. Selanjutnya masa balita. Balita merupakan singkatan dari bayi bawah 5 tahun. Masa balita biasanya sudah dapat berjalan, melompat, dan berlari. Mereka mulai pandai berbicara dengan orang lain. Kemudian pada masa anak-anak. Pada masa ini anak-anak sudah mulai mandiri dan dapat melakukan pekerjaan ringan. Setelah masa anak-anak selanjutnya ada masa remaja. Remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Pada masa ini manusia mulai mengalami pubertas. Setelah masa remaja selanjutnya masa dewasa. Dewasa adalah masa ketika manusia sudah melewati masa pubertas. Manusia dewasa sudah dianggap mampu berpikir secara matang, sudah mulai berkeluarga dan memiliki keturunan. Selanjutnya setelah masa dewasa yaitu masa lansia. Lansia merupakan singkatan dari lanjut usia. Pada masa ini manusia akan mulai beruban, kulit keriput, massa otot dan tulang menurun, penglihatan dan pendengaran berkurang. Baik anak-anakku, untuk pembelajaran kali ini sampai di sini dulu ya. Semoga kalian jelas dan paham. Tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.